Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I'll praise due to Allah who give us health and time to be here today. And may don't forget to salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has got us from darkness to the lightness. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar. Di hari Selasa yang indah ini kita akan belajar yang namanya akidah akhlak. Terakhir kita sudah belajar tentang tentang ikhlas bab 4. Sekarang kita akan mempelajari bab baru, bab 5 yang bertentangan tawadu. Jadi pengertian tawadu itu adalah, tawadu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya, bahasa Arab tawadu, yang berarti merendahkan hati, yang juga bermakna bersepakat atas suatu perkara. Jadi artinya tawadu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tawadu, yang artinya juga dalam bahasa Indonesia atau istilahnya berarti merendahkan hati. Jadi kita merendahkan hati, tidak sombong, dan juga tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan menurut istilah syariat, tawadu itu adalah sikap yang rendah hati terhadap orang lain dan tidak menyombongkan diri atau membanggakan diri kepadanya, baik dalam berkaitan dengan nama, keturunan, harta, jabatan, dan sebagainya. Jadi tawadu itu dalam istilah itu sikap rendah hati terhadap orang lain, tidak membanggakan diri kepadanya, baik berkaitan dengan nama. Jadi misalnya namanya tuh keren, namanya Jamet, namamu keren kali itu, tuh membanggakan diri, tidak boleh. Juga keturunannya, misalnya keturunan orang dia dulu tuh Jepang, pantas kamu ganteng, putih, kamu keturunan Jepang. Dan juga harta, yang kaya misalnya punya uang 1 triliun, membanggakan diri, dan sebagainya. Sifat tawadu merupakan lawan diri dari sifat sombong atau pamer. Para ulama salaf menerangkan bahwa hakikat tawadu mencakup 2 hal dalam hal berikut. Yang pertama itu adalah mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan mau menerima nasihat dari orang lain. Jadi orang ini dalam hakikat tawadu itu mau menerima kebenaran yang datang dari Allah. Jadi dia tuh menerima apa saja, sepertinya kayak seperti salat dia menerima, dan hadis dan apapun yang disuruh Rasulnya tuh dia menerimanya, dan mau menerima nasihat dari orang lain. Misalnya orang lainnya ngomong, ayo kita sholat dah waktunya zuhur, jangan nonton lagi, dia mau menerima karena sholat itu adalah kewajiban dari Allah. Oh, like that. You understand? Baby. Oke. Kedua, mau bersikap rendah hati terhadap diri sendiri dan orang lain. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, tawadu adalah kamu menganggap dirimu tidak lebih baik dari orang lain. Siapa yang menganggap dirinya tinggi daripada orang lain, berarti dia tidak memiliki sikap tawadu. Jadi kita nih harus, sikap tawadu itu menganggap diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Kalau dia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, itu bukan sikap tawadu, itu namanya sikap sombong. Hakikat tawadu dan makna yang dicakupnya disebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya adalah al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sombong itu menolak semua kebenaran dan merendahkan orang lain. Dia menolak untuk diajak sholat, diajak puasa, diajak kebaikan, dan lain-lain. B. Anjuran bersikap tawadu. Sikap tawadu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka mengedepankan kecintaannya kepada Allah saja dan mereka mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya saja daripada yang lainnya. Jadi orang yang tawadu itu hanya mengedepankan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada yang lainnya. Misalnya Faras, dia memiliki pengedepanan kecintaan kepada Hatta Halilintar, itu tidak boleh. Hanya boleh kepada Allah dan Rasulnya.
Mereka takut akan azabnya dan hanya berharap kepadanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hamba yang tawaduk meyakini bahwa seluruh manusia itu sama, sangat butuh kepada Allah, bukan kepada sesamanya. Jadi orang yang tawaduk itu memiliki pemikiran yang meyakini bahwa seluruh manusia itu pemikiran yang sama, yaitu semua manusia itu hanya memerlukan Allah, bukan kepada yang sama lainnya. Misalnya Faras minta Buat pahala, keren. kan biasanya kan kalau mau di Kristen tuh misalnya mau tobat itu pakai uang, itu tidak boleh. Keren. Yesus. Jadi hanya tobat itu hanya boleh kepada Allah. Adapun hadis dan ayat yang memerintahkan kita agar bersifat tawaduk, salah satunya adalah Allah berfirman, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Jadi kita harus saling berendah hati terhadap orang yang beriman. Boleh. Dan adapun hadis dari Rasulullah bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahad." Allah mewahyukan kepadaku, bersikaplah rendah hatilah kalian agar tidak ada pun seorang membanggakan diri atas orang lain, dan tidak pula berbuat kejahatan terhadapnya. Boleh. Dan yang terakhir adalah tawaduk Rasulullah. Rasulullah itu adalah hamba dan utusan Allah yang sangat mulia, Nabi dan Rasul terakhir, pemimpin anak keturunan Adam. Beliau dibersihkan oleh Allah dari berbagai dosa dan kesalahan, serta masih banyak lagi kemuliaan yang dianugerahkan olehnya. Meskipun demikian, beliau tetap bersifat tawaduk, bahkan terhadap anak kecil juga. Jadi Rasulullah itu masih bersikap tawaduk kepada walaupun anak kecil yang masih kecil. Berikut di antara contoh atau wujud sikap tawaduk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita. Yang pertama itu adalah setiap Rasulullah itu melewati anak kecil yang sedang bermain, pasti Rasulullah akan mengucapkan salam kepada mereka. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dia merendahkan hati kepada anak kecil juga dengan mengucapkan salam kepada mereka. Dan yang kedua adalah Aisyah juga ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumahnya? Aisyah pun menjawab, beliau selalu membantu keluarganya. Jika waktu sholat tiba, beliau keluar untuk sholat. Jadi di setiap dalam rumah Rasulullah, dia selalu membantu keluarganya. Dan jika waktu sholat tiba, dia langsung keluar sholat tepat waktu, membantu keluarganya, berbakti kepada keluarga. Dan yang ketiga, satu hari Rasulullah saat khutbah, dia di tengah-tengah khutbah datanglah seorang laki-laki yang asing yang tidak dikenal dan menanyakan tentang Islam. Beliau pun menghentikan khutbahnya dan mendatangi orang asing tersebut dan sambil duduk di atas sebuah kursi. Beliau pun menjelaskan semua ajaran Islam kepadanya, dari tawaduk, ikhlas, pokoknya semua akidah fikih yang diajarin Islam. Setelah selesai, beliau pun kembali melanjutkan khutbahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 4 adalah setiap kali selesai makan, Rasulullah pasti menjilati jari-jarinya dari bekas makanan yang tersisa. Jadi Rasulullah tuh ada makan sisa, misalnya contohnya kita ada daging rendang itu kita jilatinya, sunnah Rasulullah. Beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk membersihkan sisa makanan yang ada di piring dengan memakannya. Jadi misalnya di piring itu masih ada sebuah sisa makanan apa gitu, kuah, bumbu rendang, ayam, itu sisa itu dihabiskan. Bisa juga dijilat.
Karena bisa jadi di makanan itu ada berkah yang tidak diketahui keberadaannya. Apakah pada permulaan atau pada sisa-sisanya? Hadis Bukhari Muslim juga. Nomor 5 adalah Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, seandainya aku diundang sekedar untuk makan daging betis kambing, pasti akan kupenuhi undangan itu. Hadis riwayat Bukhari. Dan Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi kita sudah menyelesaikan semua poin-poin penting yang ada di bab 5 tawaduk. Dan kesimpulan dari tawaduknya adalah tawaduk adalah sikap rendah hati kepada orang lain, tidak membanggakan diri, tidak baik dengan nama, keturunan, jabatan, dan harta, dan sebagainya. 2. Tawaduk itu mencakup 2 hal penting. Tawaduk terhadap kebenaran, yaitu tunduk dan patuh serta menerimanya. B. Tawaduk terhadap orang lain, yaitu bersikap menganggap diri sendiri tidak mempunyai nilai lebih. Dan yang 3 adalah sifat tawaduk hanya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, takut akan azab dan hanya berharap kepadanya untuk menghadapi kebahagiaan di dunia dan akhirat. 4. Rasulullah adalah suri teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau memiliki sifat tawaduk yang sangat tinggi walaupun ketika bersama anak kecil. Saya akan kasih kamu pertanyaan. Satu saja, ini mudah. Tawaduk dalam bahasa Arab artinya Rendah hati. Ya, mudah sekali. Mungkin sekian dari saya. I do apologize if you found my mistake from my speech. I hopefully my lesson can make you understand and successful in akhirat and hereafter and the world too. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paras.